Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dea May Fitri dengan NIM 2105110938. Saya adalah mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar Universitas Riau. Di sini saya akan membahas tentang penelitian tindakan kelas atau yang disebut dengan PTK. Penelitian tindakan kelas adalah penelitian tindakan yang dilaksanakan di dalam kelas ketika pembelajaran berlangsung, di mana bertujuan untuk meningkatkan dan memperbaiki kualitas pembelajaran. Nah, dalam penelitian tindakan kelas ini dilakukan oleh seorang guru, tetapi bisa juga dilakukan oleh seorang yang ingin meneliti, di mana seorang yang ingin meneliti ini bisa berkolaborasi terlebih dahulu dengan seorang guru di dalam sebuah kelas atau di dalam sebuah sekolah tersebut ketika kita ingin melakukan penelitian. Tentunya, penelitian tindakan kelas memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, memperbaiki dan meningkatkan mutu praktik pembelajaran yang dilaksanakan guru demi tercapainya tujuan pembelajaran. 2. Memperbaiki dan meningkatkan kinerja pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru. 3. Mengidentifikasi, menemukan solusi, dan mengatasi masalah pembelajaran di kelas agar pembelajaran bermutu. 4. Meningkatkan dan memperkuat kemampuan guru dalam memecahkan masalah-masalah pembelajaran dan membuat keputusan yang tepat bagi siswa dan kelas yang diajarnya. 5. Mengeksplorasi dan membuahkan kreasi-kreasi dan inovasi-inovasi pembelajaran, misalnya pendekatan, metode, strategi, dan media yang dapat dilakukan oleh guru demi peningkatan mutu proses dan hasil belajar. 6. Mencoba gagasan-gagasan, pikiran, kiat, cara, dan strategi baru dalam pembelajaran untuk meningkatkan mutu pembelajaran selain kemampuan inovatif guru. 7. Pengembangan profesional guru terhadap praktik pembelajaran yang dilaksanakan. 8. Mengeksplorasi pembelajaran yang selalu berwawasan atau berbasis penelitian agar pembelajaran dapat bertumpu pada realitas empiris kelas, bukan semata-mata bertumpu pada kesan umum atau asumsi. Perbedaan penelitian tindakan kelas dengan penelitian lainnya dilakukan oleh guru sendiri. Kurang formal pada syarat ukuran sampel tidak dihiraukan. Kurang memperhatikan validitas dan reliabilitas. Tidak menggunakan analisis statik yang rumit. Penelitian tindakan kelas memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, inquiry. Penelitian tindakan kelas berangkat dari permasalahan pembelajaran real yang dihadapi oleh pendidik dan siswa. Tujuan penelitian tindakan adalah memperbaiki permasalahan secara langsung. 2. Kolaboratif. Perbaikan proses dan hasil pembelajaran tidak dapat dilakukan sendiri oleh guru, tetapi harus berkolaborasi dengan guru lain dan kepala sekolah. Ketiga, longitudinal. Penelitian tindakan kelas harus berlangsung dalam jangka waktu tertentu, misalnya 2-3 bulan, secara berkelanjutan untuk memperoleh data yang diperlukan, bukan sekali tembak selesai pelaksanaannya. Keempat, fleksibel, sehingga mudah untuk diadaptasikan dengan keadaan kelas. Dengan demikian, proses pembelajaran tidak monoton hanya satu model saja. Kelima, metode kontekstual. Variabel yang dipahami selalu berkaitan dengan kondisi kelas itu sendiri, sehingga data yang diperoleh hanya berlaku untuk kelas itu saja dan tidak dapat digeneralisasikan dengan kelas lain. Keenam, dilaksanakan di dalam kelas. Kelas yang dimaksud di sini bukan hanya ruang yang berupa gedung, melainkan tempat berlangsungnya proses pembelajaran antara guru dan murid. Ketujuh, kasuistik. Menggarap kasus-kasus spesifik atau tertentu dalam pembelajaran yang sifatnya nyata dan terjangkau oleh guru menggarap masalah-masalah besar. Dalam pelaksanaannya, kita harus melihat prinsip-prinsip penelitian tindakan kelas. Pertama,
tidak boleh mengganggu atau menghambat kegiatan pembelajaran. Kedua, tidak mengganggu tugas guru sebagai pengajar. Ketiga, prosedur pengumpulan data ditangani sendiri oleh guru. Keempat, guru tetap aktif berfungsi sebagai guru yang bertugas secara penuh. Kelima, rencana tindakan dirumuskan dalam suatu hipotesis tindakan yang dapat diuji di lapangan. Dalam penelitian tindakan kelas, memiliki beberapa unsur. Pertama, penelitian. Suatu aktivitas mencermati suatu objek dengan menggunakan metode ilmiah. 2. Tujuan. Untuk menyelesaikan masalah pembelajaran di kelas. Ketiga, tindakan. Suatu tindakan atau aktivitas yang disengaja dilakukan untuk mencapai tujuan. Bentuk kegiatannya berbentuk siklus. Keempat, kelas. Sekelompok peserta didik yang dalam waktu yang sama menerima pelajaran yang sama dan guru yang sama. Dalam melakukan penelitian tindakan kelas, ada beberapa cara atau langkah-langkah yang harus kita ikuti terlebih dahulu. Pertama, yaitu perencanaan. Sebelum seseorang melakukan penelitian tindakan kelas, atau guru sebelum melakukan penelitian tindakan kelas harus melakukan perencanaan terlebih dahulu bagaimana bentuk tindakan kelas yang akan dilakukan. Dalam menentukan perencanaan, ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu membuat skenario pembelajaran. Skenario pembelajaran merupakan bagian utama yang harus disiapkan oleh seorang guru dalam penulisan penelitian tindakan kelas. Skenario pembelajaran yang baik setidaknya dibuat sesuai dengan konsep metode pembelajaran yang akan digunakan dan memiliki langkah yang sistematis. Dalam membuat skenario pembelajaran ini bisa dalam bentuk rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, atau bisa juga disebut dengan modul ajar. 2. Pelaksanaan tindakan, di mana seorang guru sebelum melakukan penelitian tindakan kelas harus memahami dan melakukan tindakan sesuai dengan skenario yang telah dibuat berdasarkan langkah-langkah yang telah diikuti. Nah, menurut Arikunto 2010 memaparkan secara rinci hal-hal yang harus diperhatikan guru antara lain. Pertama, apakah ada kesesuaian antara pelaksanaan dan perencanaan? Kedua, apakah tindakan dilakukan pada siswa cukup lancar? Ketiga, bagaimanakah situasi proses tindakan? Keempat, apakah siswa-siswa melaksanakan dengan bersemangat? Dan kelima, bagaimanakah hasil keseluruhan dari tindakan itu? 3. Yaitu pengamatan. Pengamatan adalah proses mencermati jalannya pelaksanaan terhadap tindakan yang telah dilakukan di dalam penelitian kelas. Dalam melakukan pengamatan, menurut Arikunto 2010 memaparkan tentang siapa yang melakukan pengamatan pada pelaksanaan tindakan kelas. Yang pertama yaitu pengamatan yang dilakukan oleh orang lain. Kedua, pengamatan yang dilakukan oleh guru yang melaksanakan penelitian tindakan kelas. 4. Refleksi. Refleksi dikenal sebagai peristiwa perenungan di mana dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas, seorang guru yang telah melakukan penelitian tersebut merenungi, mengingat kembali apakah yang telah dilaksanakan dalam penelitian tindakan kelas di dalam sebuah kelas. Dalam melakukan refleksi, ada 3. Yang pertama itu adanya penafsiran, menuliskan data yang telah didapat dari penelitian yang telah dilakukan. Kedua yaitu analisis, yaitu mencari tahu lebih dalam lagi terhadap penelitian yang telah kita lakukan. Kemudian sintesis. Sintesis ini adalah membuat kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Apakah berjalan dengan efektif, apakah sudah mencapai tujuan atau sudah mencapai peningkatan dalam proses pembelajaran. Dalam melakukan penelitian tindakan kelas menggunakan beberapa model. Yang pertama yaitu model penelitian Kurt-Lewin. Model penelitian Kurt-Lewin memiliki 4 komponen.
Yang pertama yaitu perencanaan, kedua tindakan, ketiga observasi, dan keempat refleksi. Di dalam perencanaan ini yaitu adanya perencanaan seperti rencana pelaksanaan pembelajaran, adanya perencanaan pengamatan. Kemudian yang kedua itu adalah tindakan. Tindakan di sini adalah melakukan perencanaan yang telah dibuat di dalam sebuah kelas. Kemudian yang ketiga yaitu adalah observasi. Observasi adalah pengamatan terhadap tindakan yang telah kita berikan di dalam kelas. Nah, yang keempat yaitu adalah refleksi. Refleksi di sini adalah penafsiran terhadap tindakan yang telah kita lakukan dan pelaksanaan dari perencanaan yang telah kita lakukan dengan melihat kekurangan dan kelebihan dan kesimpulan dari apa yang telah kita lihat. Kemudian dari refleksi yang kita lakukan itu belum mendapatkan hasil yang baik, maka dilaksanakan perencanaan kembali. Model kedua yaitu model penelitian tindakan kelas oleh Chemist MC Taggart, di mana model Chemist MC Taggart ini hampir sama dengan model Kurt Lewin, tetapi ada yang membedakan dari kedua ini, di mana model Chemist MC Taggart ini memiliki 3 komponen. Yang pertama itu ada perencanaan, kemudian pengamatan dan observasi dijadikan satu, kemudian adanya refleksi. Jadi di model Chemist MC Taggart ini ada 3. Yang pertama itu ada perencanaan, kedua tindakan dan pengamatan, yang ketiga yaitu refleksi. Di mana model Chemist MC Taggart ini seperti spiral, yaitu melingkar, kemudian di mana di dalam bentuk model penelitian Chemist MC Taggart ini berbentuk seperti spiral. Yang pertama itu adalah perencanaan. Perencanaan di sini yaitu perencanaan yang akan dilakukan dalam tindakan kelas, seperti perencanaan yang dilakukan oleh guru itu perencanaan rancangan pelaksanaan pembelajaran, rancangan pengamatan. Nah, yang kedua yaitu adanya tindakan dan observasi. Nah, di dalam melakukan tindakan dilakukan pengamatan sekaligus. Jadi tidak terpisah ketika seorang guru melakukan penelitian tindakan kelas, di dalam aksi, di dalam memberikan tindakan dilakukan secara langsung pengamatan terhadap tindakan yang telah diberikan. Yang keempat yaitu refleksi. Yang ketiga yaitu refleksi. Refleksi di sini adalah melihat sejauh mana kelebihan dan kekurangan dari tindakan yang telah kita berikan. Nah, jika kemungkinan tindakan dan rancangan yang telah kita buat itu tidak menghasilkan hasil yang bagus, maka dilakukan revisi perencanaan, misal revisi rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, setelah melakukan revisi baru kita lakukan kembali aksi dan pengamatan, setelah itu melakukan refleksi. Jika di refleksi kita menemukan hasil yang tidak sesuai, maka dilakukan revisi kembali, kemudian melakukan aksi dan pengamatan, kemudian melakukan refleksi sampai seterusnya. Ketiga yaitu model penelitian tindakan kelas menurut John Elliott, di mana model penelitian tindakan kelas menurut Elliott digambarkan di dalam diagram alir atau bagian yang berukuran besar dan rinci. Akan tetapi model ini sebenarnya justru sangat mudah dipahami. Nah, di dalam model John Elliott ini ada 3 siklus. Yang pertama adalah siklus 1, kemudian ada siklus 2, ada siklus 3. Di mana menurut John Elliott, di dalam melakukan penelitian tindakan kelas tidak bisa dilakukan hanya dengan 1 kali tindakan. Perlu adanya beberapa tindakan atau beberapa siklus agar proses tindakan kelas kita itu dapat mendapatkan hasil yang lebih akurat. Di dalam siklus yang dibuat oleh John Elliott itu ada 3. Yang pertama siklus 1, siklus 2, dan siklus 3. Nah, dalam melakukan penelitian tindakan kelas menurut John Elliott ini, yang pertama itu ada ide awal. Kemudian ketika telah menentukan ide awal, maka ditemukannya temuan dan analisis. Nah, setelah dianalisis nantinya rencana akan disusun. Nah, setelah rencana disusun, maka
akan membuat langkah tindakan satu seperti apa, langkah tindakan kedua seperti apa, langkah tindakan ketiga seperti apa. Kemudian melakukan implementasi dari langkah yang telah dibuat. Nah, di dalam siklus pertama itu pengimplementasian langkah tindakan satu. Setelah dilakukan implementasi, maka dilakukan monitor implementasi dan efeknya. Nah, setelah melakukan implementasi dari langkah tindakan satu, maka dilakukan penjelasan kegagalan untuk implementasi. Nah, setelah itu baru revisi rencana umum, rencana yang telah ditentukan pada siklus pertama. Nah, setelah revisi rencana tersebut, maka dilakukan rencana diperbaiki. Rencana diperbaiki ini adalah pada langkah tindakan selanjutnya. Nah, begitu alur seterusnya pada langkah 1, langkah 2, dan langkah 3. Keempat yaitu model penelitian tindakan kelas menurut Hopkins. Nah, desain model penelitian menurut Hopkins ini bertumpu kepada model penelitian tindakan kelas terdahulu, di mana menurut Hopkins ini ada beberapa hal yang kurang diperhatikan atau tidak diteliti. Nah, adapun langkah-langkah dari model penelitian tindakan kelas menurut Hopkins ini, yang pertama yaitu adalah mengambil STAR. Mengambil STAR ini adalah dimulainya dengan melihat suasana kelas atau penelitian tindakan kelas yang akan dilakukan. Kemudian kedua, memeriksa bukti terkait. Memeriksa bukti terkait di sini adalah ketika mengambil STAR itu penelitian tindakan kelas yang kita lakukan itu harus real dan harus nyata. Kemudian ketiga, perencanaan konsep. Perencanaan konsep itu seperti penelitian tindakan kelas apa yang akan kita lakukan, dari konsep rencana pelaksanaan pembelajaran seperti apa, rencana pengamatannya seperti apa. Kemudian keempat yaitu perencanaan tindakan. Dalam perencanaan tindakan di sini adanya target, adanya tugas, kemudian adanya kriteria keberhasilan. Yang kelima yaitu implementasi dan evaluasi. Nah, ketika kita melakukan perencanaan tadi dan melakukan tindakan tadi, kita mengimplementasikan tindakan tersebut, kemudian kita mengevaluasi apakah penelitian tindakan yang telah kita lakukan itu bisa mengatasi permasalahan atau tidak. Kemudian cek hasil. Cek hasil di sini adalah melihat apakah adanya kemajuan, apakah adanya keberhasilan. Kemudian yang ketujuh yaitu adalah pengambilan stok. Kemudian yang kedelapan yaitu adanya audit dan pelaporan. Kelima, model MC Kernan. MC Kernan mengatakan sangatlah penting untuk mengingat bahwa tidak perlu selalu terikat oleh waktu, terutama untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Hendaknya pemecahan masalah atau tindakan dilakukan secara rasional dan demokratis, di mana menurut penelitian tindakan kelas MC Kernan ini ada 2 siklus, yaitu tindakan siklus pertama dan tindakan siklus 2. Nah, di mana tindakan siklus 1 ini adanya perumusan masalah. Perumusan masalah ini adalah menentukan masalah-masalah apa yang kita temui di dalam sebuah kelas. Nah, maka kita rumuskan. Nah, misalnya di dalam kelas tersebut banyak siswa yang kurang termotivasi dalam belajar di kelas. Nah, kemudian masuk ke dalam need assessment. Nah, setelah need assessment itu kita membuat hipotesis. Hipotesis itu misalnya dari kurangnya motivasi siswa dalam belajar itu bisa menggunakan metode A, maka akan lebih baik. Kemudian bisa menggunakan metode B, akan lebih baik. Nah, setelah melakukan hipotesis itu, barulah kita melakukan implementasi rencana. Implementasi rencana dari hipotesis yang telah kita buat. Nah, setelah itu baru masuk ke evaluasi tindakan. Evaluasi tindakan di sini adalah melihat apakah tindakan yang kita berikan itu berhasil atau tidak. Kemudian masuk ke dalam keputusan. Keputusan di sini adanya refleksi, penjelasan, pemahaman, dan tindakan. Nah, setelah itu masuk ke dalam tindakan siklus 2. Tindakan siklus 2 di sini adalah di mana kita kan telah menentukan tindakan siklus 1 tadi melalui hipotesis. Misalnya hipotesis A itu berhasil. Nah, di tindakan siklus 2 di sini ini
lebih menetap, di mana telah dilakukan tindakan siklus 1 tadi. Misalnya menggunakan metode A lebih baik sesuai dengan hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya. Maka selanjutnya akan mengikuti langkah-langkah yang telah ditentukan. 6. Model penelitian Dev-Ebut. Nah, model penelitian Dev-Ebut ini berdasarkan logika, di mana adanya tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam model penelitian Dev-Ebut. Dev-Ebut sangat memperhatikan alur logika penelitian tindakan dan juga adanya perbedaan antara teori dan sistem, dan membuat sistem-sistem tersebut ke dalam bentuk kegiatan operasional.